Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ikhwafillah, adik-adik sekalian, Bapak, Ibu-ibu mungkin yang di Zoom yang saya hormati. Semoga pada kesempatan kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Tema pada malam ini adalah meneladani puasa Rasulullah SAW. Tapi itu ada bukunya sendiri, yaitu Shaum Rasulullah SAW, susunan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Halabi, sudah diterjemahkan. Benar-benar ini meneladani Shaum Rasulullah SAW. Adapun yang kita bahas di sini tidak melalui kitab ini, yang saya ambil justru dari terjemahan yang bagus, ya, Rasulullah SAW di bulan Ramadan, karya Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah, Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahullah. Dua-duanya sudah meninggal. Semoga kita dapat mempelajari dengan saksama dan mengambil manfaat. Beliau alhamdulillah Syekh Musa Al-Nasr menyusun sampai 18 poin, ya, begitu. 18 poin tentang puasa Rasulullah, bagaimana Rasulullah berpuasa. Sebagai pembukaan, beliau yang saya singkat-singkat, tidak saya bacakan semuanya, yaitu mengikuti petunjuk Nabi SAW yang mulia dalam melakukan ketaatan adalah hal yang sangat urgent, terlebih pada bulan Ramadan. Intinya setiap kita wajib mengikuti dalam hal ibadah, karena beliaulah yang diutus oleh Allah, Nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Khatam ini nggak boleh diterjemahkan cincin sebagaimana Ahmadiyah menerjemahkan. Khatam artinya khatam, selesai. Khatamul Quran, ya, selesai membaca Quran 30 juz begitu, ya. Walaupun ada makna lain, tapi pada saat mensyarah Khatamul Anbiya wal Mursalin tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Dan perintah beliau tertera, ya, ini saya sarah sedikit dari kaul ucapan Syekh. Yang tadi ucapan Syekh saya sarah sedikit, ya. Sebagaimana telah kita jelaskan pekan lalu sedikit, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Jadi semua ibadah harus merujuk kepada tingkah laku, gerak-gerik Rasulullah SAW. Tidak ada pilihan. Karena ibadah, wahyu, syariat Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengambil, mengadopsi, merubah, menambah, mengurangi, ya, apa yang telah beliau ajarkan. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Atau dalam hal lain, manasik, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik hajimu. Ya, itu dalam beberapa hadis. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, dan lain-lain. Dan ada larangan, ada perintah lagi, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal amalan, ya, suatu amal, ya, laisa alaihi amruna, dan tidak ada perintah, tidak berdasarkan perintah, maka amalan itu tertolak. Amal ibadah menunggu perintah, bukan menunggu larangan. Tidak boleh salat, tidak, bukan. Amalan ibadah semua, ya, aslul ibadah haramun.
aslinya ibadah itu haram. Nggak boleh seorang ibadah sembarangan. Baik sujud, ruku, nunggu perintah. Ada perintah laksanakan. Dan dalam melaksanakannya tidak nambah, tidak ngurang. Begitu. Ya, itu hadis Bukhari. Dan ada peringatan yang lebih penting lagi, yaitu man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. Dalam hadis riwayat Bukhari. Laisa minni bisa kafir, bisa. Ya. Bisa dosa besar. Begitu, tergantung apa yang dia benci. Kalau dia benci sampai menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal, bisa kafir. Begitu. Ya. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Ini dalam hadis Bukhari nomor 5063 dan Muslim nomor 1401. Jadi petunjuk dan kaidah-kaidah dalam beribadah mudah sekali. Nunggu perintah. Ya, yang ayat yang sering kita baca, wa umiru illa liya'budu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah aku diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah. Mudah sekali ibadah ini. Nunggu perintah. Gitu. Karena amal saleh yang dilakukan seorang hamba tidak akan diterima kecuali jika dia ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mengikuti petunjuk. Jadi keduanya merupakan rukun diterimanya amal. Ini beliau yang berpendapat bahwa rukun amal itu dua, ikhlas dan mutaba'ah atau ittiba. Tapi ada ulama sebagian lain menyatakan tiga. Surut makbulun ibadah, syarat diterimanya ibadah tiga. Iman, ikhlas, mutaba'ah. Begitu. Ya. Baik. Yang ini saya sarah sedikit ya. Beliau Syekh Musa Al-Nasr menjelaskan, jadi keduanya merupakan rukun diterimanya amal saleh, yaitu beliau yang meyakini dua, ya, yaitu apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ya, keduanya ibarat dua sayap yang saling melengkapi. Dua sayap yang saling melengkapi. Seekor burung tidak bisa terbang dengan menggunakan satu sayap. Dia bisa, tapi nggak nyaman dianya. Ya, kalau pesawat terbang, pesawatnya sayapnya satu patah itu emergency, ya. Pilotnya sudah siap-siap mayday gitu. Artinya emergency, SOS, ya kan? Tidak boleh diterbang terus, dia harus mendarat, landing di tempat yang menyelamatkan dia dan penumpang dan pesawatnya. Nah, begitulah ibadah. Ikhlas saja tidak mutaba'ah, ikhlas karena Allah tapi caranya salah, semau dirinya atau tidak mengikut Quran dan Sunnah, tidak diterima. Atau mutaba'ah tapi karena riya, ya, karena suatu hal tidak diterima. Ya. Nah, kita membahas yang tiga ini, ya. Saya cenderung kepada syurutnya tiga. Salah saya itu iman, ikhlas dan ittiba. Karena iman penting sekali dibahas. Setiap orang yang beramal yang diterima yang orang beriman. Ya. Karena orang kafir mau dia menginfakkan setengah bumi, ya, separuh bumi emas tidak diterima, apalagi sebulat bumi emas tidak diterima. Itu orang kafir tuh sedihnya. Ya, kita pernah dengar namanya itu Mother Teresa. Banyak pertanyaan tentang waktu dia masih hidup. Sekarang sudah meninggal. Apakah dia kan baik menolong Afrika? Itu tidak diterima. Ya. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rih fi yaumi 'asif." Orang-orang yang kafir, ya, kepada Rabb-nya, ya, a'maluhum, amalan-amal mereka adalah seperti, ya, karamadinis, ya, karamadinis tadat bihir rih, seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang
berangin kencang. Ya, coba eksperimen sendiri kalau lagi ada angin kencang, lihat abu itu gimana nasibnya. Apakah dia akan tetap di atas batu, di atas tisu? Sekarang tisu ini yang di atas benda ini kalau ada kipas angin saja sudah selesai. Apalagi ini angin kencang. Itulah amalan orang yang tidak beriman. Mau sebesar apa dia beramal, mau dia bangun masjid, seluruh negeri dia bangun masjid dari uang dia, tapi dia kafir pada Allah, dia menolak ajaran Rasulullah, nggak ada artinya. Ini syarat amal makbul, bukan perasaan. Kalau perasaan kita sedih, ya. Umar pernah berjalan di belakang pendeta, ya, ini kaul saya lagi selidiki, saya pernah baca ini, sampai dia menangis, ya. Sampai dia menangis karena pendeta ini baik, ya, dia menangis betapa sia-sianya amalannya, ya. Nah, ini sesuai dengan ayat hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Orang yang beramal tapi sia-sia amalnya, nasibah, ditolak, ya. Dia beramal baik tapi ditolak. Gitu. Wujuhu yauma idzin khasyiyah, begitu. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka orang kafir tersebut, mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia, ya. Jadi apapun tidak akan dapat manfaat di akhirat, ya. Kalau di dunia dapat, dia ngasih sumbangan ke Palestina, dia dapat namanya tersohor, terkenal, bahkan mungkin rezekinya nambah lagi, ya, begitu. Tercatat di sejarah, Tuhan ini baik, menyumbang Afrika kelaparan, baik, membangun sekolah, ya, begitu. Hatta kalau mereka puasa, orang ini kafir, ya, tapi puasa 29 hari atau 30 hari sebagaimana kita puasa, ditolak. Salat pun misalkan ikut salat, ditolak sampai dia bersyahadat dan beriman pada Allah. Gitu. Dzalika huwal fadlul ba'id. Ya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang, ya, dzalika huwad dhalalul ba'id. Ya. Ad-dhalal, kesesatan yang jauh. Ad-dhalalul ba'id, kesesatan yang jauh. Waladdallin. Dalam Al-Quran kita selalu baca waladdallin. Ghairil maghdub, al-maghdub Yahudi, ad-dhalin Nasrani, ya. Kalau disebutan gini ad-dhalin seluruhnya, baik Yahudi, Nasrani, siapa saja kecuali Islam, gitu. Nah, ini kalau sarah seperti itu, ya. Kalimat ulama kita sarahkan jadi luas, ya, gitu. Yang ketiga ikhlas. Ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah saja, tidak boleh riya. Saum ini terutama, sudah sebulan lapar, semua isinya riya, habis amalan kita, tidak ada manfaatnya, ya, begitu. Tapi kalau riya syirkul asghar, syirik kecil, puasanya aja habis, ya, bukan semuanya. Tapi kalau syirkul akbar, ya, dia puasa karena wali ini, dia puasa karena gunung ini, dia puasa karena mengamalkan ilmu kebalnya yang di dalam dirinya. Kalau dia nggak puasa Ramadan, hilang ilmunya. Ini syirik, ini bisa syirik besar. Dia puasa bukan karena Allah, karena mempertahankan ilmunya. Ilmu apa itu, ya, macam-macam itu, bisa ngilang nggak balik lagi, ya kan, bisa macam-macam itu ilmu. Sekarang ini hati-hati, jangan anak-anak kita dijaga dari ilmu-ilmu yang nggak benar. Main silat silakan, tapi kalau sudah sulit, ya, silat mudah, karate dan lain. Tapi kalau sudah menyembah ini itu nggak boleh lagi, stop. Ya, menyembah matahari, karate nggak boleh itu. Jadi hati-hati, seluruh aspek pelajaran di sekolah juga. Coba kalau bapak-bapak yang pernah belajar fisika kan ada tuh, ya, diferensial integral. Itu ada pangkat yang apa tuh?
Ekstern apa gitu. Enggak ada. Ya, seperti fisika. Massa itu kekal, kekekalan massa. Massa mana kekal? Masa ciptaan Allah kekal? Ini kita dijejalin tanpa protes, tanpa boleh bertanya. Katanya ini, ya, kekekalan masa tidak ada yang kekal kecuali wajah Allah. Ya, kita sudah bahas itu dalam surat apa itu? Rahman ya. Kecuali wajah Allah, kecuali Allah zatnya yang kekal. Selain Allah, kecuali kalau dimaksud kekekalan masa maksudnya Allah, selesai. Zat Allah memang kekal, tapi seluruh zat makhluk akan hancur binasa. Siapapun, ya, kehendak Allah. Ini hati-hati juga. Begitulah ilmu, hati-hati. Dan ibadah ikhlas karena Allah, karena apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas, mukhlisina lahuddin. Dalam menjalankan agama yang lurus itu ya harus ikhlas, memurnikan ketaatan kepada Allah saja. Ya. Berkali-kali ibadah ini penting, Ramadan itu penting, tapi kalau tidak dilandasi dengan tauhid ya dan petunjuk sunnah akan sia-sia sebulan. Cuma dapat lapar dan haus begitu. Wa may yaf'al dzalika bitigha'a maradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang berbuat demikian, yaitu memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia atau berpuasa Ramadan, salat karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Ya, nanti kita akan mendapatkan man shoma ramadhana imanan, beriman pada Allah sesuai dengan syarat yang tadi. Wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, bukan wajah manusia. Bukan karena ya dibenci masyarakat, istri takut sama suami maka dia puasa, bukan. Sudah dewasa, kalau masih kecil iya, seorang anak takut sama ayahnya, sama ibunya karena tidak puasa, ya ibu mendidik, bapak mendidik. Tapi setelah balik diajarkan, nak kamu sudah bukan waktunya, bukan waktunya lagi sholat puasa karena ayah, karena ibu. Ayah nggak bisa ngontrol 24 jam. Di balik tembok kita nggak tahu anak kita ngerjakan apa. Kamu mulai puasa karena Allah. Ada ayah nggak ada ayah. Ayah bisa meninggal kapan saja. Ibu ada ibu, nggak ada ibu. Begitu. Kita didik anak kita tauhid dari awal, dari kecil lagi. Ya, gitu. Apakah memberi hadiah mengganggu tauhid? Tidak. Ya. Ajarkan hadiah ini, kamu ibadah puasa nanti abah kasih, ayah kasih, ya papa kasih 1 juta lebarannya. Kalau full 30 hari atau 29 hari. Kasih nggak apa-apa, jangan bohong. Ya. Kalau emang janjikan hadiah, kasih hadiah. Anak ini semangat puasa, tapi nanti dididik pelan-pelan. Kamu tidak boleh puasa hanya karena hadiah ayah, begitu dididik. Kalau kasih motivasi nggak apa-apa, ya asal nanti dikasih ilmunya. Jangan sudah tua masih kalau puasa hanya kasih rumah. Puasa semangat lah. Ya, kalau bapaknya miliuner gitu nggak boleh, walaupun bapaknya miliuner. Sudah udah punya anak udah punya anak, artinya kan cucu. Masih janjinya gitu, nggak boleh. Rubah. Pelajaran kan ada kelas 1, kelas 2. Ya. Orang udah S3 pelajaran puasanya masih TK aja. Nggak boleh. Ningkatlah. Dunianya ningkat, ilmu agamanya ningkat. Kalau bisa begitu. Dan inilah intisari dari ajaran. Panjang lagi kalau disarah, insyaallah kita jika ada waktu kita. Ittiba. Ya. Ittiba ini wajib. Begitu. Wajib. Karena apa? Kayak Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran memerintahkan kita ittiba. Contohnya apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,
maka terimalah. Rasul memberikan ajaran, saum tuh begini, nggak boleh begitu-begitu, ya terima. Ramadan tuh begini isinya, terima, mudah. Ya, jangan ngarang-ngarang. Wa ma nahakum anhu fantahu. Jika Rasul larang, tinggalkan, mudah. Beragama itu sangat mudah, cuman harus tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, itu perlu ilmu. Ya, saya nanti akan menjelaskan. Jelas, Islam itu jelas. Ini perintah, ini larangan. Perintah ini dalilnya, larangan ini dalilnya. Begitu. Ibadah semuanya haram aslinya kecuali yang diperintah. Semua muamalah halal kecuali yang dilarang. Begitu. Ya. Mudah sekali. Dan dijelaskan juga dalam ittiba ini, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fa huwa raddun. Ya, tadi udah ya sama itu dalilnya. Ya. Barang siapa mengadakan dalam peribadatan, dalam sholat, dalam saum, haji dan lain-lain, maka tertolak. Kalau tertolak artinya tidak diterima. Ya, jangan menghayal, wah berarti saya diterima. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Masa saya sudah nyembah 50 tahun ya nggak diterima? Itu pikiran kita. Loh, hadis ini gimana? Ya memang Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Syaratnya begini, kalau mau dikasih Allah, mau disayang Allah, ibadah sesuai Nabi. Kalau sesuai yang lain, kok mintanya mau Allah? Apakah yang lain itu diutus Allah? Tidak, ya selesai. Yang diutus Allah siapa? Nabi. Usahakan. Mungkin dulu nggak paham, sekarang paham. Nggak boleh lagi beribadah semau diri. Ya, begitu. Selalu update. Jangan status saja di-update. Update ibadah kita sudah benar apa enggak. Update akidah kita, manhaj kita, ibadah, akhlak, terus mengupdate sampai kita wafat nggak sempat mengupdate lagi. Ya, tutup sudah akunnya. Ya, gitu. Kalau masih hidup, masih bisa nafas, masih bisa baca, masih bisa jalan, masih bisa beli buku-buku terjemahan. Kalau nggak bisa aslinya nggak apa-apa. Ini buku mungkin murah, tapi akan menyempurnakan ibadah kita. Kenapa tidak dibeli? Bahkan ada yang gratis. Satu-satu ada yang mengirim gratis kemana-mana. Ya, ini Ramadan bersama Nabi, murah. Salat juga murah bukunya. Bukan ensiklopedi, saya pernah ditawarkan ensiklopedi jutaan. Dibaca juga enggak, American Encyclopedia. Banyak numpuk. Dibaca juga enggak. Sekarang udah kurang laku karena ada internet, gratis semua, PDF. Ya. Dan penting sekali kita beribadah sesuai dengan perintah Nabi. Karena apa? Ini perintah Allah, yaitu wala tajaharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tas'urun. Ya, Allah menegaskan di sini bahwa itu potongan ayat yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, ingat kalau ada ya ayyuhalladzina amanu itu untuk orang beriman. Baik itu nanti setelah itu perintah atau larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu perintah. Kalau ini ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, jangan kamu angkat suara kamu di hadapan Nabi. Cuman ngangkat suara nggak boleh. Ada sahabat ya sibuk-sibuk manggil Nabi keras-keras atau ngobrol keras-keras. Bahkan setelah Nabi wafat ada kaum mungkin jauh datang ke masjid Nabi ngomongnya keras-keras. Umar marah, hampir Umar bergerak cepat. Setelah Umar lihat, oh ini orang luar, dia nggak tahu adab, ya uruf di masjid Nabi tidak boleh. Hampir dipukul sama Umar. Kalau orang dekat sini dipukul. Itu Nabi sudah meninggal. Ya. Dan ini perintah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian
keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Ya. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan pula kalian bersuara keras terhadap Nabi sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ya. Ngomong keras nggak boleh pada Nabi. Apalagi menentangnya, maksudnya begitu. Ya. Apa ancamannya kalau orang suaranya keras, teriak-teriak di hadapan Nabi? Ya. An tahabata amalukum wa antum la tash'urun. Ya. Agar tidak gugur amal kalian, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Biasanya ini tidak sadar. Makanya kalau dikasih peringatan, datang hujah, bayan, dalil, terima. Mungkin dulu nggak sadar, bodoh, jahil. Oke, ya kita mohon maaf. Ya Allah, aku tidak tahu kalau puasa seperti ini. Ya Allah, aku tidak tahu kalau tarawih seperti ini. Ya Allah, aku tidak tahu. Tidak tahu. Ada uzur, insya Allah. Begitu tahu, jangan terus alasannya tidak tahu, itu tidak diterima. Begitu. Dan apa? Bisa hancur, ya, supaya tidak gugur amal kalian, sedang kalian tidak merasa. Itu dalam surat Hujurat ayat 2. Ya, jadi hati-hati. Sehingga ulama menjelaskan ayat ini, Allah memperingatkan kaum mukminin dari gugurnya amal-amal mereka dengan sebab mereka mengeraskan suara kepada Rasul sebagaimana kerasnya suara mereka kepada sebagian yang lain. Padahal amalan ini bukan merupakan kemurtadan, melainkan sekedar kemaksiatan. Akan tapi ia dapat menggugurkan amalan dalam keadaan pelakunya tidak menyadari. Amalan sahabat di depan Nabi agak keras itu bukan murtad. Ya mungkin karena kebodohan dan udah biasa orang tinggal di padang pasir. Tapi itu akan menggugurkan amal. Lantas, ini Ibnu Qayyim ya terjemahannya. Lantas bagaimana dengan orang yang mendahulukan ucapan, petunjuk dan jalan seorang di atas ucapan, petunjuk dan jalan Nabi? Nabi katakan begini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Oh, aku salat menurut fulan. Oh, aku salat menurut ini itu. Bagaimana? Rasul menyatakan puasa itu seperti ini. Oh, aku puasa seperti ini itu. Menyimpang dari ajaran Nabi. Boleh ngikuti seorang, syaratnya orang itu sesuai dengan Nabi. Silahkan ngikutin ustadz, kiai, ya syekh, silahkan. Syaratnya syekh ini mengasih dalil yang benar, sahih, hasan, ya dan lain-lain yang benar, yang makbul. Ya, tidak semua hadis kita terima. Hadis itu ada sahih, ya, sahih li zatihi, sahih li ghairi, hasan li zatihi, hasan li ghairi dan lain-lain. Dhaif, dhaif jiddan. Yang dhaif atau dhaif jiddan nggak bisa diterima. Ya, apalagi yang maudhu palsu, ya. Begitu. Jangan berprinsip lemah-lemah juga hadis. Ada orang begitu. Lemah-lemah juga hadis. Nggak boleh. Itu orang awam banget itu. Nggak paham tuh. Ya, begitu. Bagaimana orang ngambil petunjuk lain selain petunjuk Allah? Bukankah yang demikian telah menggugurkan amalannya sedang dia tidak merasa? Ya, kita bersalah. Gitu. Jadi penting sekali, ya. Syekh membawakan tadi kata-kata itu yang saya sarah sedikit ya dari kutipan lain. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat, hendaklah takut siapa saja yang menyelisih syariat Rasul secara lahir maupun batin untuk tertimpa fitnah dalam hatinya, baik berupa kekafiran, kemunafikan atau bid'ah, atau tertimpa azab yang pedih di dunia dengan dihukum mati, ya dihukum had, dipenjara atau sejenisnya. Di akhirat dijauhkan dari telaga Nabi, ya karena dia ahli bid'ah, tidak pernah ibadahnya sesuai Nabi, nggak tahu sesuai siapa, ya. Begitu. Syekh melanjutkan, kebahagiaan tertinggi akan bisa diraih oleh seorang ketika ia mengikuti petunjuk Rasulullah secara lahir dan batin. Ikuti Rasulullah ikhlas lahir dan batin. Ya penting. Dan seorang tidak akan bisa mengikuti Rasulullah SAW
kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Memang susah ngikutin Nabi. Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Bagaimana ngikutinya? Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ra'aitumuni usolli. Sebagaimana kamu melihat aku salat. Apakah Nabi nggak paham bersabda ini? Kok kita disuruh ikutin Nabi? Suruh melihat Nabi salat. Nabi faham. Melihatnya melalui dalil-dalil. Dari Quran dan Sunnah. Begitu. Bukan melihat menghayal. Mimpi Nabi salat kayak gini rukunya. Susah. Itu banyak orang sekarang begitu. Nggak paham Quran, nggak paham hadis, nggak belajar hadis. Tahu-tahu salat. Saya salat, kata Nabi. Nabi datang kepada saya saat mimpi. Salat harus begini. Nggak benar. Nggak boleh. Apalagi menentang hadis-hadis sahih. Menentang hadis yang hasan, sahih, tidak boleh. Salat, puasa bukan berdasarkan mimpi sekarang. Ya, begitu. Andaikan seorang ulama mimpi harus sesuai dengan syariat. Kalau bertentangan tidak boleh. Saya mimpi salat asar buat saya 3 rakaat saja karena saya sudah wali. Tidak boleh. Ya, wali apa? Wali cap apa ini? Wali itu ada 2, wali syaitan, waliullah dan wali syaitan. Ya mungkin, ya kalau ada orang kayak gitu, ya mungkin bapak wali, tapi wali syaitan, bukan wali Allah. Wali Allah sesuai dengan syariat. Rasul salat sampai bengkak-bengkak dan tidak pernah mengurangi rakaat kecuali safar dan lain-lain. Ya, begitu. Jadi harus dengan ilmu. Ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu tidak akan disebut bermanfaat kecuali bila diiringi dengan amal. 1, cari ilmu yang bermanfaat. 2, ilmu gak akan bermanfaat kecuali dengan amal. Ngaji boleh banyak kitab, tapi kalau tidak diamalkan itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, begitu. Nah ini Syekh menjelaskan pelan-pelan ya, sabar. Mungkin 2 atau 3 pertemuan sampai Ramadan. Tapi ini diperdalam. Dalam sarah ini Imam Mujahid bin Jabar wafat 104 Hijriah. Rahimahullah mengatakan, orang yang faqih adalah orang yang takut pada Allah ya Ta'ala meskipun ilmunya sedikit. Dan orang yang bodoh adalah orang yang berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya banyak. Ilmunya banyak, ditanya aja bisa jawab, tapi dia nggak takut sama Allah. Ini bahaya nih. Ulama ulama yang jahat. Dia tahu apa saja, Quran hafal, hadis ribuan hafal, tapi ya jahat. Jilbab nggak wajib. Wajib. Dari mana dia nafsir? Tafsir apa ini? Kelihatannya tafsir jalan lain ini. Bukan jalan lain. Ya tafsir itu ada banyak. Ada Tobari, Qurtubi, ya, Ibnu Katsir. Tahu profesor, doktor, jilbab. Ini ilmunya banyak tapi gak ada manfaatnya. Kalau bab jilbab aja kalah sama orang baru masuk Islam mungkin. Saya lihat di Australia orang baru masuk Islam, akhwat belum bisa baca Quran, baru bisa syahadat, besok nyari jilbab. Wallahi, ya, saya lihat di sana begitu. Bukan baru lahir dari Islam, baru masuk Islam, syahadat di depan kita ini. Ya, saudara bacanya juga berantakan. Besoknya dia minta, "Sister, can I borrow? Saya boleh pinjam ya veil." Veil itu hijab. Begitu mereka. Ya, ini ilmu yang bermanfaat. Dia baru bisa syahadat, belum tahu ayat An-Nur tentang hijab, tapi dia tahu sister-sister yang baik ini pakai jilbab, dia cari jilbab. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Bukan hafal Quran, nulis tafsir, atau jilbab nggak wajib. Kalam orang yang baru masuk Islam. Ya hati-hati berguru, membaca kitab-kitab tulisan kiai-kiai, doktor, profesor. Mungkin detailnya sabrak-abrak. Sesuai dengan ini. Ya, qaul Mujahid bin Jabar. Ya. Orang yang fakir adalah orang yang takut pada Allah Ta'ala meskipun ilmunya sedikit. Dan orang yang bodoh adalah orang yang berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya banyak. Bukan jadi ukuran ilmu itu banyak dikitnya, tapi dia takut nggak pada Allah.
ilmu sedikit tapi dia takut, insya Allah dia faqih. Ya Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, faqihkan kami dalam dinmu. Begitu. Imam Ibnu Rajab wafat 709 Hijriah mengatakan rahimahullah, ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir Al-Quran, penjelasan makna hadis-hadis Nabi SAW, dan pembahasan tentang masalah halal dan haram yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam terkemuka yang mengikuti jejak mereka. Ini ilmu yang bermanfaat, ya, dan banyak lagi ya ulama-ulama menjelaskan. Jadi itulah belajar. Walaupun puasa kita tingkatkan tiap tahun, kita puasa dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu yang bermanfaat. Tahu sahur seperti ini jam segini, ya mendekati buka, nanti kita belajar itu. Tahu tarawih yang sunnah tuh seperti ini. Ya kalau dulu kan mungkin masih kecil kita nyari yang cepat, ya kilat, pulang cepat pulang bisa main-main, itu anak-anak. Ya sekarang tidak boleh. Ya begitu. Ini maksudnya ilmu yang bermanfaat. Banyak lagi sarahnya. Ya kita tidak akan membahas semua. Dan kita masuk poin pertama, yaitu Rasulullah bersaum itu bagaimana. Pertama, Syekh menyebutkan Rasulullah SAW, Syekh yang disebut ini Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah ya. Ini catatan kecil tapi saya tertarik karena susunannya poinnya banyak 18 ya. Kalau buku ini lambat kita baca ini. Ini bagus juga. Silakan kalau mau beli nanti cari di toko. Kalau ini bisa dapat gratis kalau tahu pengarangnya. Rumaisyah. Rasulullah SAW tidak akan memulai puasa kecuali jika beliau sudah benar-benar melihat hilal, ya, berdasarkan berita dari orang bisa dipercaya tentang munculnya hilal, atau dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Syarat puasa melihat hilal, atau kalau hilal tertutup menyempurnakan Sya'ban 30. Sya'ban sudah ditetapkan ya, di negara ini sudah ditetapkan. Kita ikut aja, nggak usah nyari-nyari lagi. Kalau antum sanggup lihat sendiri silahkan, tapi nggak boleh diumumin. Misalkan antum orangnya pakar, nggak boleh untuk masyarakat, kan antum bukan wakil masyarakat. Jadi kacau nanti. Tahu-tahu antum udah puasa sendiri, nanti lebaran sendiri, kan kacau. Bingung, kasihan istri antum, anak kita kasihan. Ikut masyarakat, ikut pemerintah. Pemerintah kan ru'ya. Sudah ikuti begitu. Rasulullah selalu yakin melihat hilal. Beliau, oh ini besok Ramadan. Oh enggak kelihatan, kalingan, maka beliau menggenapkan sampai 30 Sya'bannya. Ya, dalam hadis wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftaru wa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul idza ra'aitumuhu, jika engkau melihatnya yaitu hilal, fasumu, maka puasalah kamu, ya. Wa idza ra'aitumuhu faftiru, jika engkau melihat hilalnya Syawal, berbukalah. Begitu. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, jika ketutup awan maka faqdurulah, sempurnakan. Ya banyak hadis-hadis seperti ini, maksudnya ada beberapa ya redaksi. Maka ya, jika hilal tertutup maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi mudah. Ya, tapi memang dijelaskan di sini nanti ada perbedaan pendapat, ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas insyaallah. Itu satu. Ya. Jadi Rasulullah meyakinkan dirinya untuk saum setelah melihat ru'yah. Ya, melihat, ru'yah itu melihat. Bukan dengan perhitungan, hisab, bukan. Yang kuat adalah melihat, yang mendekat, yang sunnah adalah melihat. Ya.
ulama salaf ya mengikuti hadis ini. Ya, kalau ada pendapat lain ya silakan. Mudah-mudahan Allah terima. Begitu. Kedua, beliau rahimahullah Musa Al-Nasr menjelaskan di sini berita tentang terbitnya hilal tetap ya beliau sallallahu alaihi wasallam terima sekalipun dari satu orang dengan catatan orang tersebut bisa dipercaya. Ini menunjukkan bahwa kabar ahad bisa diterima. Walaupun satu orang ya, tapi ini pemerintah yang menentukan itu. Dia datang ke pemerintah kita nih, misalkan ada ulama atau seorang yang dipercaya datang sendiri, itu boleh diterima, tapi terserah pemerintahnya ya begitu. Sudah ya. Baik, nanti kita lanjutkan nih, baru 2 poin, masih ada 16 poin, jadi mungkin pertemuan kedua ketiga gitu, nggak apa-apa kan, Ramadan masih lama kan, yang penting ilmunya dulu gitu. Kalau cepet-cepet, kalau Syekh meringkas, Syekh sangat ringkas. Takutnya buat kita nggak begitu jelas ya. Dengan saya hadirkan hadis-hadis, maksudnya Syekh ini itu hadis dari bukan dari Syekh itu. Saya nggak menampilkan hadis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.